itu manusianya atau pengguna itu beda-beda, hampir mirip yang kamu ceritakan seperti itu. Ya kah? Iya, Kayak bahkan gimana? bahkan ada juga di videonya. Halo Sahabat DVD, kembali lagi bersama kami di channel Dark Wolf Diary. Pada kesempatan kali ini, kami mendapatkan cerita dari Wolfie, yang dimana mempunyai pengalaman pribadi pada saat masa kecilnya. Jika kalian penasaran dengan ceritanya si Wolfie, biasanya kan aku untuk cerita, sekarang Wolfie yang cerita teman-teman. Nah, jika kalian penasaran, jangan kemana-mana, tetap stay dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share bagi yang baru pertama kali di channel Dark Wolf Diary. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak, matur suwun sangat menjuah-juah. Dan langsung aja ceritanya, mungkin tidak ada sketsa gambar ya? Nggak ada sih. Ada, langsung ini dia ceritanya. Oke, seperti yang dibilang sama Pangeran Langit, biasanya kan kalau untuk storytelling kebanyakan dia, dan aku bener-bener kayak actually hanya sedikit banget, kayak masih sekitar sekali dua kali aja storytelling sama kalian, karena terlalu banyak pengalaman yang aku alamin dan aku bingung harus mulai dari mana. Dan jujur, setiap pengalaman yang aku alamin itu aku bahkan hampir semua nggak inget awal mulanya seperti apa. Kayak aku hanya ingat dari pertengahan sampai akhirnya seperti apa gitu loh. Awal-awalnya kebanyakan gak ingat. Nah, ini kebetulan lagi ingat aja, makanya kami langsung, oke, ayo capcus, langsung aja kita rekaman, kata Pangeran Langit. Mumpung aku masih ingat, ya udah sekarang kita cerita ya kan Kak ya. Ya, Ini dibilang pengalaman waktu kecil sih nggak terlalu kecil banget, karena posisi di sini sekitar kelas 3 atau kelas 4 SD, pokoknya sekitaran situ. Jadi gini loh ya teman-teman ya, biar aku kasih sedikit sebuah deskripsi kecil. Perjalanan dari rumahku ke sekolah SD, lebih tepatnya sekolah yang ada di Pondok Melati, nggak usah sebut nama sekolahnya apa, dari Jalan Bulak Tinggi sampai ke Jalan Pondok Melati, itu jaraknya itu lumayan jauh. Dan pada saat itu kami dari rumah ke sekolah itu jalan kaki, nggak ada sepeda, nggak ada kendaraan, nggak diantar pulang balik, nggak, jalan kaki. Dibilang jauh sih mungkin sekitar 300 meter ada lah ya kan. Tapi kalau zaman dulu anak-anak sekolah di jalan kayak gitu masih kayak cepet ya Bang ya. ya. Jalan kaki itu adalah salah satu transportasi paling utama, jalan kaki ya kan. Nah, biasanya kalau aku pulang, berangkat, itu masih fine-fine aja. Nih, tiba, aku masih inget banget, ini waktu itu lagi masa-masa ujian. Nah, jadi aku sama adik aku yang jadi kameramen sekaligus editor, itu satu sekolah, cuma beda waktu aja. Jadi dia masuk pagi, aku masuk siang. Beda ya, karena ini ujian, jadi hanya beberapa orang aja dalam kelas dan dibagi waktunya. Nah, aku dapat masuk siang dari jam 12, gak tau ya jam 12 atau berapa, pokoknya aku itu pulang sekitar jam 3-an kalau nggak salah ya. Jadi waktu hari kedua aku ujian, papa aku itu beliin aku sepeda, aku sama adikku. Jadi papa aku beli 3 sepeda dan kami masing-masing ya kan. Nah, ini karena saking senengnya nih, aku bawa sepeda ke sekolah gitu. Jadi pas pulang sekolah aku nggak langsung pulang, jadi aku masih sempat-sempatnya keliling-keliling komplek, karena situ ada komplek gitu. Kayak kalau mau ke rumah itu kan harus naik tanjakan ke sebelah sini, sedangkan sebelah sini itu masuk ke komplek perumahan ya kan. Aku tuh sempat-sempatin keliling-keliling komplek hanya untuk nikmatin sepeda baru ya kan. Ya maklum anak kecil kan, lagi kayak happy-happy banget dapat barang baru dari orang tua. Nah, pulangnya itu
aku ngelewatin tuh kan, pulangnya aku ngelewatin jalan biasa ya kan, dari komplek aku pulang. Udah pas tanjakan aku naik itu nggak bisa karena kan posisi kan lagi santai banget. Ya udah aku turunin tuh sepeda, aku dorong. Nah aku dorong, tapi kenapa lama kelamaan itu kan jalan kan mulus ya kan, mulus. Kenapa lama kelamaan jalan yang aku tempuh itu tiba-tiba berubah dari yang tadinya bersemen gitu ya kan, semen ini bukan aspal tapi semen ya kan, semen yang tebel. Tiba-tiba jalannya itu berubah jadi kayak jalan pedesaan yang tahu gak sih, kayak batu-batu gitu. Tapi batunya bukan batu gronjal-gronjal, enggak, batunya kayak batu susun, tapi yang biasanya kalau pedesaan itu enggak di aspal kebanyakan, masih kayak batu susun gitu loh. Nah aku bingung dong, wah ini sejak kapan nih orang-orang sekitaran sini bikin batu kayak gini gitu kan. Sedangkan aku ke sekolah setiap hari lewat jalan itu jalan kaki, otomatis kalau kita jalan kaki kita hafal dong setiap tapak jalannya ya kan. Nah awalnya aku nggak curiga karena posisi aku itu memang masih bahagia sama sepeda yang aku tuntun itu kan. Oke, aku tetap nuntun sepeda karena jalanan masih menanjak nih ya kan. Sampai di atas yang biasanya di sini aku lihat rumah, warung, terus ada sekolah TK, di sini ada TK ya kan, ada TK. Baru di sebelah sini kan biasanya kayak ada kayak guci tinggi dikit, baru di atasnya kayak ada teratai. Yang biasanya aku ngelihat kayak gitu malah beda bang. Yang aku lihat malah perumahan. Perumahannya pun rumah-rumah yang memang gak pernah aku lihat di situ. Beda. Awalnya aku ngelihat tuh tempat sepi dan bingung. Aku bener gak sih jalan pulang aku di sini, bener gak sih gitu loh. Yang biasanya aku lihat kayak gitu tadi ya kan, ada rumah, warung, TK, sama tadi tiba-tiba semua berubah gitu. Awalnya aku bingung, ini bener gak sih jalan ke rumahku gitu kan. Dalam otak anak kecil itu pasti pengen nangis, iya gak? Iya. Kayak kita ini panik, nggak tahu jalan pulang, padahal jalan yang kita tempuh itu udah bener ya kan. Tapi kenapa bisa berubah? Itu pasti jadi di posisi seorang anak kecil bakalan nangis. Nah, ditambah lagi tuh posisi jalan sepi banget cuy. Bayangin aja, kalian jalan ke tempat yang biasa kalian tuju ya kan, jalannya udah bener nih. Tiba-tiba kalian tuh baru sadar waktu kalian ngeliat kanan kiri kok udah berubah, padahal tuh jalan keseharian kalian loh. Ditambah jalan tuh sepi. Udah itu aku udah lepasin sepeda aku udah aku jatohin, aku udah mau nangis. Saat aku mau nangis, aku dengar tuh suara anak kecil cewek ketawa kan. Aku noleh dong ke arah suara itu, aku lihat ada dua anak kecil lagi bercanda main-main gitu kan. Dua anak kecil cewek nih. Aku sebenarnya gini ya, kalau untuk ceritaku ini aku udah pernah cerita ke Pangeran Langit tapi nggak detail, kayak secara singkatnya aja. Nah kali ini untuk kalian aku bakalan cerita secara detail ya kan. Nah aku dengar suara dua orang anak kecil itu, terus aku samperin dong. Nah aku samperin dengan tujuan cari temen karena kesepian, nggak tahu tuh jalan kemana. Udah ya, nggak tahu tuh jalan kemana. Jadi aku samperin tuh anak kecil. Terus aku tanya, ini di mana? Tuh anak kecil noleh dong. Noleh. Awalnya aku nggak ngeh nih, dia ngomong, ya udah kami ngobrol, terus dia ngajak aku main gitu. Aku main selayaknya anak kecil pada biasanya, dia bawain boneka, dia bawain alat masak-masakan, yang dimana mainan yang biasa dia pakai itu jujur aku nggak pernah ngeliat. Kayak gimana ya? Kalau zaman dulu ya, kebanyakan mainan itu kan masih dari plastik, iya gak? Masih dari plastik. Kalau boneka kayak boneka rajutan simple aja ya kan. Tapi yang dia punya itu udah kayak mainan yang canggih. Kayak gimana ya? Masa depan. Iya, kayak masa depan gitu, kayak lebih canggih daripada era aku saat itu gitu loh. Era aku saat itu. Dulu zaman Nokia tuh. Iya, jadi di masaku itu masih kayak zaman-zaman Nokia, yang dimana kalau tuh HP kita lempar ke anjing, ya mati anjingnya gitu loh. Bukan HP-nya. Nah, jadi aku dalam hati gini, wih keren banget, orang kaya beli di mana gitu. Otak anak kecil pasti langsung nanya,
Gak lama kami main, datang dong orang tuanya. Orang tuanya itu proporsional badannya itu ya kayak manusia pada umumnya ya kan. Dari bawah dilihat ke atas normal, sampai ke muka itu dari yang aneh tuh. Anehnya di mana? Satu hal yang aku sadarin, mereka itu seperti manusia, tapi yang membedakan adalah di bagian bibirnya nggak ada itu namanya garis bibir. Jambe sini. Nggak ada garis bibir. Nah, nggak ada garis bibir. Nggak kayak kita kan ada nih garis bibir. Nih, kalian lihat nih gambarnya kan garis bibir tuh kan. Nah, tapi mereka nggak punya. Baru bedanya lagi, nih telinga. Kalian tahu elf? Tahu kan? Hewan elf. Kupingnya kayak gitu, jadi lancip ke atas gitu loh. Dan kulit mereka itu putih bersih guys, kayak kulit orang Jepang. Serius. Albino, kayak albino. Enggak albino, enggak. Mereka punya rambut yang sama kayak manusia, ya kan. Warnanya juga warna normal, ada yang hitam, ada yang coklat gitu kan. Kulitnya juga kayak manusia, cuman lebih putih dari orang-orang sekomplek aku dulu tinggal. Baru ya tadi yang membedakan cuma itu tadi. Kalau cuma mata? garis bibir. Hah? Mata hitam. Kalau mata enggak, kalau mata kayak manusia. Cuma bedanya ini ya, unik ya. Kalau mereka lagi marah, pupil mereka mengecil. Kenapa aku tahu mereka bisa berubah saat marah? Itu waktu aku ngelihat ada anak kecil lagi berantem di situ tuh. Nah, satu lagi yang unik dari situ adalah di sana itu dominan wanita. Mereka nggak bilang cewek cowok sih, lebih bilang betina sama jantan, kayak hewan tau gak sih. Jadi waktu mamanya itu datang, dia ngelihat terbengong-bengong ngelihat aku tuh. Mungkin dia paham atau bagaimana, dia ajak aku ke rumahnya. Nah, di rumahnya itu ya aku sih kayak sungkem aja kan, tahu kan? Namanya juga rumah orang. Abaikan yang di belakang ya kalau suara kendaraannya teman-temannya, sorry banget. Nah, jadi di rumahnya itu aku dikasih makan ya kan, cemilan makanannya enak-enak ya kan, dikasih sayurnya itu gimana ya, pokoknya enak banget deh, the best banget. Aku nggak pernah nyobain makanan seperti itu, dikasih banyak kue ya kan. Baru aku main lagi sama anaknya. Nah di sana itu posisinya itu untuk masuk ke siang itu lama banget loh bang. Aku udah nginep nih kan, aku tidur di situ ya kan. Aku bilang aku mau pulang tapi nggak dikasih sama mamanya itu. Aku nggak inget sama anak kecilnya siapa, serius. Cuman aku manggil nih cewek tante ya kan, karena ya tahu kan orang-orang Jakarta kan bilangnya tante atau ibu kan. Nah aku mau pulang, terus kata ibu itu, dah kamu tidur aja dulu, nanti kalau udah pagi ibu bangunin katanya kan. Oke, tidurlah aku. Ternyata aku itu tidur di situ udah ada sekitar hampir 3 hari bang. 3 hari? Aku tinggal di rumah ibu itu hampir 3 hari ya kan, hampir 3 hari. Baru aku terus nangis kan, ronta-ronta mau pulang katanya. Terus setelah aku nangis, dia diemin lah kan aku kan. Didieminnya aku, baru aku kayak dikasih kayak semacam jus mangga gitu. Jus mangga, tapi di jusnya itu dia kayak ada netesin sesuatu, terus diaduk, minum katanya. Oke, aku minum. Setelah minum itu aku jujur aku ngantuk. Nah, aku tidur, terus dibangunin tuh sama orang. Dek, bangun. Ngapain tidur di sini katanya kan. Terus aku buka mata. Hah? Kok aku di sini gitu loh. Ih, kamu ngapain tidur di sini, Dek? Katanya. Jadi ini aku tiduran, dia di bawah tanjakan itu ada kayak rumah besar. Pagarnya warna hijau. Ya kan? Ada pohon-pohon. Aku tiduran di depan situ. Di depan situ dengan posisi sepeda jatuh. Jadi ibarat kata kayak orang habis jatuh dari sepeda. Tuh. Dibangunin. Terus aku bingung dong, kok bisa ya? Terus ibu tuh cerita, tadi kamu naik sepeda, terus tiba-tiba sepeda kamu mundur-mundur, terus kamu jatuh di sini. Ibu langsung bangunin. Nah, itu kan kalau mamanya dalam kondisi kayak gitu, ibarat kata kan aku baru sekitar hampir 2 menit ya kan, 2 menit 3 menit ya kan, 5 menit lah hitungannya. Kenapa dari 5 menit sedangkan di sana aku 3 hari? Ceritamu menarik ya? Menarik, cuma walaupun agak bertele-tele karena aku mencoba untuk mengingat kembali, takut ada yang kurang. Boleh aku analisis sih? Boleh lah, boleh. Oke.
ceritamu itu unik banget sih. Dari kamu yang nggak sengaja masuk ke dimensi seberang ya. Nah, terus juga kamu juga menceritakan tentang teknologi mereka. Jadi boneka yang dimana pada tahunmu ya, tahun-tahun masa kecilmu tahun berapa tuh? Pokoknya aku lahir tahun 2000-an. Kalau SD itu berarti sekitar usia 6 tahun. Iya 6 tahun dah bang. 2006 2007. 2006 2007. Lah ya. Nah di tahun seperti itu pun kalau untuk masalah boneka, apalagi mungkin kalau masalah tablet ya, mungkin di situ udah ada. Pokoknya zaman-zamanku itu yang dimana beli permen masih dapat 5 dah. Nah ibaratnya itu teknologi udah maju kalau di luar sana, aku percaya memang. Karena apa? Ini mengingatkanku pada satu artikel. Artikel? Ada artikel yang dimana kebetulan pendandut yang dimana pernah memasuki dimensi gaib yang kata orang kebetulan dia itu pernah dipanggil ke Kalimantan. Ya. Kalimantan? Dia mau manggung situ, manggung. Nah pada saat dia manggung, dia konser dan dia terkagum-kagum bahwa ada kota yang sangat-sangat maju dibandingkan kota lainnya. Nah kata orang Kalimantan itu bilang itu adalah padan 12 kebenaran. Di tempat situ teman-teman, itu manusianya atau penghuni itu beda-beda, hampir mirip yang kamu ceritakan seperti itu. Ya kah? Iya, bahkan ada juga di videonya bahas seperti itu. Cuma memang aku percaya memang. Nah kalau bahas masalah untungnya kamu kembali loh, biasanya ada yang nggak kembali. Masa? Biasanya ada gitu. Nah itu yang menjadi suatu keunikan. Biasanya ada yang nggak kembali kalau kita menyadari itu. Nah satu lagi nih untuk pembahasan masalah dimensi gaib, memang tidak, menurutku ya, kalau masalah horor dimensi gaib itu menurutku nggak terlalu apa ya, nggak harus horor banget, ya nggak sih? Nggak sih, nggak harus. Ya kan, dari pengalaman mistis kita berdua, ya kan, apakah kita dulu tuh atau enggak yang sekarang ini loh, ya kan, pernah nggak ngalami suatu mistis bener-bener ngeri mencekam kayak di YouTube lain, ya nggak sih? Kalau kita kan nggak terlalu sosok banget lah. Karena itu bukan untuk kebanggaan sih, bukan. Hanya untuk sharing pengalaman aja. Tergantung kita menyikapi, ya kan. Sebenarnya yang membuat aku itu adalah intonasi suara, ya nggak sih? Pengalaman mistis tergantung kita menyikapi. Kalau slow, santai-santai aja, itu nggak ada horornya, nggak ada mistisnya. Ya kan, contoh nih, mohon maaf sih, ada pengalamanku, Wolfi, pada saat aku pulang dari rumah ya kan, malam-malam sekitar jam 9 lebih lah situ. Oh ya, waktu kamu pulang ke malaman itu ya, gara-gara hujan ya? Gara-gara hujan kan. Nah aku tuh udah jalan tuh, nah sampai dekat rumahnya Big Menda. Itu aku mau jatuh, itu kan ada kuburan Kristen, nggak sengaja ada pocong lewat, seret. Itu bukan Kristen doang sih bang, campur-campur sih. Campur ya, aku nggak tahu sih, pokok ada pocong lewat cepet dan nyenggol stang motorku. Aku mau jatuh situ. Apa yang ku bilang? Bukan astagfirullah sih, bukan Tuhan Yesus lo ya. Terus? Ya ku bilang, Juan, akhirnya tuh matamu aja. Kayak gitu. Ku bilang kayak gitu. Si pocongnya noleh, nanti cabut dia. Kayak cuma apaan sih ya, pergi gitu. Tergantung kita menyikapi gitu loh. Nggak astagfirullah, cuma enggak. Masih ingat gak muka kayak gimana tuh muka si pocinya itu? Nah, pocinya, yo mana ada sih pocing ganteng, nggak ada. Kagak ada lah. Tengkorak. Terus tapi face kayak perempuan. Face mukanya kayak perempuan, matanya merah menyala dan penuh darah. Terus juga kain putihnya itu lusuh, bener-bener kayak nggak pernah diluntri lah. Itu sih, ya tergantung sih. Kalau untuk pengalaman horor tergantung kita menyikapi gitu loh. Nah kenapa kok orang-orang horor itu mis banget dan serem gitu? Nggak terlalu sih, tergantung kita. Kalau kita tenang, fan-fan aja sih nggak masalah sih, oke. Iya sih. Jadi itu tadi cerita pengalaman aku sama Pangeran Langit, ya kan. Dia cuma menceritakan pengalaman dia yang gak enak terkena poci, ya kan, pocong. Ngapain sih takut ngomong kayak gitu sih sebenarnya? Cuma takut terpanggil aja mungkin, ya kan ya. Nah, sama beberapa analisis yang diketahuin sama Kak Pangeran Langit. Itu bisa disebut kayak masuk ke dimensi lain, ya kan? Iya. Jarang-jarang sih bisa masuk ke dunia seperti itu dan kembali dengan selamat.
Iya sih. Dan aku posisi kan masih anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Mungkin selamat gara-gara itu kali ya. Iya. Karena kebanyakan orang dewasa yang hilang tuh. Kayak cerita di mana ya? Aku baru-baru denger juga sih baru kemarin kan dari channel sebelah menceritakan satu tempat kayak di daerah Sulawesi. Aku nggak tahu nama tempatnya di mana, nggak tahu banget karena kalau kita lihat dari Google Earth itu kelihatan hanya hutan-hutan. Tapi kalau untuk yang punya Sixth Sense itu bakal ngeliat sebuah kayak kerajaan besar gitu katanya, ya kan? Dan dia bilang pernah ada sekali wanita yang menikah dengan salah satu penduduk di tempat itu dan gak pernah kembali sampai sekarang. Nah, gitu. Pernah juga ada orang yang mengantarkan pesanan mobil besar sekitar 2 atau 3 mobil ke alamat yang dituju. Dia datang itu hutan-hutan, cuman saat dia ngeliat ke alamat itu what the hell kok dituntun ke sini gitu loh. Ya, itu kita nggak tahu gimana keaslian ceritanya. Kalau dibilang asli sih udah pasti asli, tapi aku nggak tahu karena nggak pernah kesana kali ya. Itu ya seperti itulah kira-kira. Nah, ngomong-ngomong soal gaib, banyak sekali orang-orang yang diganggu sama hal-hal gaib ya Bang ya. Dan otomatis kalian juga pasti punya kodam, punya pendamping. Mungkin kalian udah ngeliat sama gambar yang udah kami taruh di sini. Adakah dari kalian yang penasaran dengan gambar ini? Mungkin Abang Langit bisa menjelaskan ini gambar apa? Oke, teman-teman, ini adalah beberapa klien kami yang menjadi apa ya, jasa untuk pengen digambar pendamping gaibnya, kodam atau kalau bahasa karnya spirit guides. Itulah, aku nggak story bahasa Inggris. Ya, benar. Jadi di sini ya, ini model yang berwarna dari kami. Itu kalian bisa pesan di DWD Illustration 07 dan juga design by Aca. Aca ini nggak hanya sketsa apa gaib juga ya, itu juga ada membahas tentang tarot reading ya kan? Terus ada shadow reading juga. Masih banyak lagi sih. Kalau berhubungan dengan relationship juga ada. Relationship. Oh, pasangan gitu. Ayo buat kalian yang lagi sibuk, mungkin lagi musim-musim bucinnya kalian, kalau kalian penasaran soal pasangan kalian bisa ke Design by Aca. Apalagi ada aura reading. Nah, tes kecocokan kalian ya. Kami juga di situ ada kalau kami sih sebagai anggota aja ya kan. Nggak hanya di Design by Aca, ada juga nih yang ketiga. Apa tuh Bang? Desain Illustrator. Desain Illustrator. Nah, di Desain Illustrator itu jauh lebih banyak lagi pelayanan gambarnya. Bukan hanya pelayanan gambar, sekarang mereka juga buka yang namanya wujud diri dengan berbagai versi mulai dari digital image, 3D painting, dan juga banyak lagi ya kan kayak full gambar dan ya banyak nih pokoknya. Baru mereka juga buka yang namanya pengobatan dan juga konsultasi. Konsultasi biasanya bakal dilayani oleh Kak Pangeran Langit sendiri. Jadi kalau kalian kayak, wish, Kak Pangeran Langit keren, kalian langsung aja ke Desain Illustrator, langsung kalian ambil bagian konsultasi supaya kalian bisa ngomong sama yang sebelah ini, yang ganteng ini nih. Nah, ada satu lagi nih yang baru di Desain Illustrator. Apa tuh Bang? Nah, bagi kalian yang suka dengan barang-barang bertuah dan pengen mencari barang-barang pusaka entah itu di alam atau apa lewat dari mimpi gitu kan, tuh di Desain juga menyediakan jasa penarikan pusaka. Wih, keren tuh, kalian pasti tertarik banget deh. Oh ya, kalau ngomong-ngomong soal pengobatan nih Bang, boleh gak aku kasih tahu nih Bang? Nah, untuk teman-teman kalian kayak mamanya digambarin kan, Kak, aku kayaknya punya pendamping deh Kak, aku mau order dong Kak. Kalian bisa order langsung di DM setiap Instagram yang udah kami cantolin nih di atas, nih sama ini ya. Dari 3 itu kalian bisa DM. Ingat ya, pesan itu by DM. Jangan kalian chat atau komentar di video ini karena percuma juga, karena nggak bisa menentukan salah satu layanan dari situ. Mending kalian langsung ke Instagramnya aja, DM pribadi, Kak aku mau digambar seperti ini. Kalian ngomong aja langsung sama adminnya. Udah?
Nah, biasanya kebanyakan dari klien kami itu bakal digambar sesuatu yang negatif. Baru mereka kaget dong, loh, sejak kapan saya ada kayak gini? Hey, banyak loh dari kita itu dibenci sama orang loh. Kita nggak tahu ada orang yang benci sama kita, baru kita dikirim-kirim penyakit. Entah orang tua kita dibikin sakit. Kalian bisa dapet layanan itu, ya kan? Kayak contohnya satu ini. Keren ya. Tapi pas masuk ke gambar kalajengking, dia langsung nanya, Kak, kok ada kalajengking hitam banget sih, Kak? Ini merupakan Santet. santet. Nah, bukan cuman ini, masih ada lagi. Nih, sosok hitam. Banyak loh orang-orang yang kami gambar itu punya sosok negatif. Seperti ini. Contohnya, kelabang. Kalau Jawa apa, Bang? Kalau kelabang, Bang, namanya? Ya kelabang. Kelabang juga ya? Kalau di sini apa? Ada juga yang bilang lipan gitu ya, lipas. Nah, oh kalau ini beda lagi. Nah, pokoknya banyak orang yang kayak penasaran, Kak, kenapa ada hal negatif. Kalau kalian pengen diobatin juga ada layanannya di The Sense Illustrator. Kalian bisa minta disembuhin atau minta diobatin di layanan itu. Cuma kalau kalian pertama sebelum diobatin, kayaknya aku penasaran sama sosoknya deh, digambar aja dulu. Karena kalau digambar bukan cuma negatif loh, kodam kalian juga ikutan digambar loh. Terus kalian mungkin agak perlu tanya-tanya, Kak, aku kan punya kodam, kok masih bisa kesantet? Itu berbeda-beda. Mungkin sosok kirimannya itu ada di level 3 dan kodam kalian masih di level 1. Dan ada juga kodam kalian belum selaras dengan kalian. Bisa juga. Bisa minta bantuan tuh, cek konsultasi ya. Kalau mau bertanya-tanya, ingat ya, kalau konsultasi ya konsultasi, jangan, Kak, bacain aura aku, Kak, yang sama aku apa aja ya, Kak, bisa gak sih disebutin satu-satu apa pesan astralnya? Banyak banget ya klien kita yang naik kayak gitu ya, padahal layanannya beda-beda gitu. Harganya terjangkau loh, jadi kalian dalam satu layanan aja udah bisa buka yang lain gitu loh, ya kan? Baru kalian juga bisa digambar kodam yang unik-unik, yang cantik-cantik ya, yang dimana kalian dibacain orang, kamu ada sosok wanita ular katanya. Hah, serem dong. Gak selalu loh sosok kayak gitu serem, ada yang keren ya, Bang ya. Dengan kekuatan magis yang luar biasa. Ini level 4 loh. Kami itu kalau untuk bikin penjelasan setiap gambaran itu sampai 5 level doang. Nah, dan ini udah termasuk luar biasa. Ini termasuk sosok negatif sebenarnya, tapi dia nggak terlalu negatif karena apa? Saat dia udah jinak sama tuannya, dia bakalan ngelindungin banget. Ini sosok ular kepala tengkorak, ya kan? Dan dia bisa berubah jadi apa aja. Dia kalau nggak salah bisa gimana ya? Saat dia menghisap salah satu darah, tetes ada darah dari satu sosok atau satu makhluk, dia bisa meniru bentuk dari makhluk itu. Paham kan? Tetes aja, gitu loh. Baru ini macan putih. Macan putihnya kenapa aku pajang sini? Karena menurut aku cute sih. Dia manis banget, jinak banget, dan baik banget. Lihat nih, dia putih, bersih, dan matanya biru bersinar. Mungkin di sini nggak akan kelihatan. Cuma kalian cek aja nanti gambarnya di dwd_illustration 07. Di situ aku udah taruh semua gambaranku. Pokoknya semua gambaranku mulai dari gambar yang aku buat untuk The Sense, untuk desain by Aca, dan untuk DWD Illustration 07. Itu aku letakin di situ semua. Baru ini yang paling epic sih. Aku sih menurutku ya, waktu aku selama menggambar ya kan, saat aku gambar yang ular ini, aku ngerasa ada kecocokan sama ular yang ini loh. Iya gak sih? Aku juga nggak sadar loh, serius. Untuk yang punya kodam yang aku gambar ini sama ini, mungkin kalian sehati deh. Yang ini kalau nggak salah yang punya, oh yang ini cewek nih, ini cewek, yang ini cowok nih, yang punya. Kenapa kalian nggak bareng aja? Gitu loh. Kalau mau kalian nonton ya. Nah, jadi kalau kalian tertarik, bisa lah kalian pesan-pesan ya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan lagi, Bang? Cukup sih. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu dari kami. Kalau umpamanya ada sesuatu yang agak sedikit janggal bagi kalian, kalian silahkan komentar di bawah. Kak, kayaknya aku ngerasa sesuatu deh. Kak, aku ngeliat sesuatu dari belakang kakak, atau mungkin ada yang lain, atau mungkin kayak, Kak, kayaknya cerita kakak aku pernah ngalamin. Kayaknya nggak salah untuk kalian komentar di bawah dan ceritakan pengalaman kalian, mana tahu bisa kita angkat ya, Bang ya. Oke. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan, Bang? Cukup lah. Cukup ya? Iya. Oke, seperti biasa jangan lupa like dan komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan juga share ke teman-teman kalian supaya kalian dapat
info yang menarik dari kami dan bisa share pengalaman kalian di email yang udah kami cantumin di bawah. Saat kalian email, kami bakalan langsung dapat notif dari kalian, dan mungkin kalau kami tertarik dan unik cerita dari kalian akan kami angkat. Gimana? Keren kan? Oke, dan ingat, mereka ada di sekitar kita. Bye bye. See you on our next videos.